Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam ruang Zoom untuk mendiskusikan tema, sebenarnya ini tema yang menarik menurut saya, yaitu sistem keuangan negara ini. Kalau kita lihat bahwa mengacu pada kondisi keuangan negara kita, kita itu sistem keuangan kita menerapkan, saya nggak tahu ini secara lebih detailnya, nanti Ida yang lebih 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 paham. Namun yang bisa kita lihat bahwa utang negara kita itu sudah sampai 7.500-an triliun gitu. Kan sebenarnya yang sangat sangat apa namanya sangat memprihatinkan ya, apa namanya, negara dengan utang sudah sampai 7.500 atau mungkin hampir 8.000 triliun itu. Nah, untuk hal itu tentunya monggo nanti dari Ustadz Ida membahas bagaimana nanti sistem keuangan negara yang baik, khususnya menurut menurut Islam, dan bagaimana evaluasi terhadap sistem keuangan negara di Indonesia ataupun di dunia sekarang. Monggo, saya persilahkan kepada Ustadz Ida. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, Allahumma salli sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini bisa berkumpul bersama di forum Incomics ya. Bagaimana kita bisa memahami, mendiskusikan topik-topik yang berkaitan dengan energi, kemudian ekonomi dan juga environment atau lingkungan. Nah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita masuk di bulan Juni, ya, para sahabat sekalian ya, ini bulan di mana kita selalu mengingatkan kita tentang bagaimana kita membentuk dan menetapkan orientasi kebangsaan, kan bernegara dan berbangsa kita. Bernegara di mana kita membentuk kesepakatan di dalam bernegara dan juga bagaimana kita membangun pondasi-pondasi. Nah, di dalamnya salah satu yang penting adalah membangun pondasi dalam berekonomi. Nah, pada kesempatan ini topik yang menarik untuk kita soroti adalah bagaimana tata kelola keuangan negara kita. Nah, tadi oleh Hatta Agus Bambang menyebutkan bahwa ada satu hal yang perlu kita kritisi atau perlu kita cermati dari pengelolaan keuangan negara kita. Nah, ini mungkin menjadi pondasi kita sebelum nanti kita membahas lebih jauh. Nah, ternyata belum banyak yang difahami dari pengelolaan keuangan dan juga perbedaan serta arah orientasi dari perekonomian. Nah, mungkin bagi rekan-rekan sekalian agar perlu dan penting untuk mengenali kedua jenis makhluk ini. Nah, secara umum pengelolaan keuangan ini adalah bagian dari tata kelola ekonomi kita, bagian dari sistem ekonomi kita. Tetapi lebih fokus dari pengelolaan keuangan ini adalah bagaimana rumah tangga negara kita untuk mengenali pendapatan dan pengeluaran. Nah, tata kelola keuangan ini bahasa mudahnya ya, bahasa ekonominya ya tata kelola fiskalnya. Nah, maka pemahaman atas pengelolaan keuangan sangat terkait dengan bagaimana orientasi dari pengelolaan sumber-sumber penerimaan dan bagaimana pengelolaan atas sumber penerimaan itu untuk pembelanjaan. Nah, untuk mengelola itu saya kira sebagai negara ini memiliki kewenangan dan kemudahan untuk menetapkan dengan hukum, dengan perangkat-perangkat bernegara yang diserahkan atau dimandatkan oleh rakyat kepada pemerintah. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana orientasi dari pengelolaan keuangan itu. Ya, artinya apabila kita punya rencana untuk menetapkan penerimaan kita dari apa saja sih, dan nanti digunakan apa saja, dalam konteks bernegara itu lebih mudah daripada mengelola rumah tangga yang belum tentu saya pengen jadi PNS tapi nggak bisa, belum tentu jadi PNS gitu. Atau saya ingin jadi sultan gitu ya, atau raja batu bara gitu, atau raja mineral, belum tentu jadi raja mineral.
Tetapi sebagai pemerintah yang memiliki kewenangan instrumen untuk menggunakan sumber daya dan menggunakan kekuatan politik dan juga militer, nah, maka pemerintah memiliki kewenangan dan kekuasaan lebih mudah untuk menetapkan arah sumber penerimaan negara kita apa saja dan digunakan untuk apa saja. Nah, sumber dan arah penerimaan ini akan sangat terkait dengan bagaimana orientasi sistem perekonomian kita. Nah, itu di sana nanti. Nah, nanti bicara tentang sistem ekonomi nanti akan dibahas di sesi selanjutnya gitu, oleh Dr. Yana Triutomo gitu. Tapi nanti bagian saya adalah bagaimana kita merespon dan memahami bahwa tata kelola keuangan, penerimaan dan pengeluaran atau fiskal kita akan sangat terkait dengan sistem ekonomi. Dan mungkin sebagian juga akhirnya ketika tidak memahami kedua perbedaan ini, akhirnya ya terjadi overlap atau terjadi tumpang tindih antara dua fungsi itu. Nah, eh, sahabat sekalian sahabat muslim yang dimakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ternyata pemerintah ini juga tidak memposisikan dirinya yang pertama adalah sebagai regulator ekonomi dan sebagai pengelola keuangan negara. Nah, ditambah lagi yang kedua, yang ketiga adalah orientasi sistem ekonomi kita yang tidak sesuai dengan konstitusi. Nah, jadi ada tiga hal itu tadi yang akhirnya menjadikan tata kelola keuangan kita itu nggak jelas gitu, amburadul atau nggak tahu arah kemananya. Ya, yang pertama adalah sorotan terhadap pemahaman ataupun overlap dari sistem ekonomi dan keuangan ini menjadikan pemerintah tidak memahami sebetulnya fungsi dari pemerintah dalam membagi atau mengelola sistem ekonomi dan keuangan, menjadikan sistem kenegaraan kita akhirnya tidak jelas. Sebetulnya negara ini pengennya itu surplus atau defisit dalam pengelolaan keuangan gitu ya. Surplus atau defisit sesuai dengan kemampuan ataupun kewenangan pemerintah untuk menentukan sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran, akhirnya ditentukan oleh bagaimana kita menentukan orientasi ekonomi kita. Nah, akhirnya sumbernya berangkat dari dua hal utama itu. Nah, yang pertama perlu dipisahkan antara pengelolaan ekonomi dan sistem ekonomi itu sendiri dan pengelolaan keuangan tadi. Nah, kalau kita ternyata tidak memahami dua hal ini, akhirnya tercampur overlap antara fungsi-fungsi ekonomi dan fungsi-fungsi keuangan tadi. Secara sederhana, sistem ekonomi adalah satu serangkaian sistem yang berkenaan dengan perekonomian yang diadopsi oleh negara. Nah, kita bisa memahami sistem ekonomi yang ada saat ini ada tiga ya, ada sistem ekonomi kapitalisme, sosialisme, dan juga Islam. Dan ternyata pemerintah dalam filosofi dasarnya atau dalam konstitusinya sebetulnya sistem ekonomi kerakyatan atau Pancasila itu kalau diidentifikasi mirip gitu loh, mirip meskipun tidak sepenuhnya itu dengan sistem ekonomi Islam. Nah, tetapi pada faktanya pemerintah mengabaikan konstitusi yang telah ditetapkan sendiri. Gitu. Nah, konstitusi apa? Sistem ekonomi dalam konstitusi itu tercakup dalam Undang-Undang Dasar ya sebelum ada amandemen ya. Undang-Undang Dasar yang menjadi payung bersama Undang-Undang Dasar 45 gitu. Banyak hal yang tercermin di sana untuk orientasi sistem ekonomi kita. Ya salah satunya misalnya di pasal 33 yang berkenaan dengan pengelolaan sumber daya alam, bagaimana negara ataupun konstitusi kita mengatur bahwa alam dan kekayaan yang dimiliki ini digunakan seharusnya sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, tetapi arahnya ternyata tidak untuk kemakmuran rakyat. Nah, itu. Terus kemudian ada juga pasal-pasal 27 ya, bahwa pemerintah ini ataupun negara dalam konstitusi itu memberikan jaminan ataupun hak bagi setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Nah, ini juga artinya bahwa untuk pengaturan penghidupan yang layak dalam pekerjaan, dalam berbisnis, dalam mengelola pendapatan, itu juga diatur dalam konstitusi kita.
juga ada pasal 23 yang mengelola bagaimana fiskal dan moneter serta fungsi-fungsi audit dan pemeriksaan, serta pasal-pasal yang lain 31, 32, 34, bahkan 23 serta pembukaan itu sendiri. Pembukaan dalam preambul ataupun konstitusi kita yang mengatakan bahwa atas berkat rahmat Allah gitu. Berarti kita sebetulnya negara dengan fondasi yang memahami bahwa sumber daya dan kekayaan yang dimiliki Indonesia itu mengarah pada fungsi-fungsi keimanan ataupun keyakinan sebagai muslim bahwa semuanya ini adalah berkat dari Allah. Nah, ternyata faktanya meskipun konstitusi mengatakan seperti itu, tetapi faktanya tidak demikian. Ya, ini dibuktikan dengan diciptakan yang terakhir ini ya Undang-Undang Omnibus Law yang memberikan karpet merah pada investasi asing. Sistem fiskal kita itu juga sangat sangat dominasi pada sistem kapitalis. Moneter kita tidak berbasis pada sistem yang Islami atau bahkan sistem moneter yang sangat berorientasi pada kapitalistik ya menjaga ekonomi tadi. Nah, akhirnya kesalahan dalam pengelolaan konstitusi, pemahaman kita dalam konstitusi. Kemudian yang kedua adalah salah pemahaman ataupun salah tata kelola dalam keuangan itu sendiri. Pemerintah ada dua kaki ini, sebagai regulator ekonomi dan sebagai pengelola keuangan. Nah, sebetulnya yang mengelola keuangan ini lebih mudah daripada nanti mengelola ekonomi. Karena dalam perekonomian, dalam Keynesian ya, dalam masa Keynesian ini, sebetulnya ketika perekonomian itu difahami oleh para kapitalis, fungsi utama dari sistem ekonomi adalah menjadi mekanisme distribusi harta dan juga mekanisme yang fair dalam mengelola sumber daya yang ada. Sehingga mereka lebih dikenal juga dengan sistem pasar karena orientasi dari perekonomian seluruhnya diatur dalam mekanisme pasar. Nah, sayangnya kredo ataupun hipotesis bahwa fair market atau pasar persaingan sempurna itu menjadi kredo dasar bahwa dengan pasar persaingan sempurna, semua peserta atau pelaku ekonomi akan mampu menikmati keuntungan karena di pasar persaingan sempurna itu orang tidak bisa berlaku curang, harga itu nanti timbul atau muncul secara fair gitu kan. Terus kemudian orang itu akan mudah mendapatkan apa yang diinginkan di pasar. Nah, ternyata kredo itu gagal. Akhirnya yang harus berperan siapa? Pemerintah. Nah, dengan fungsi pemerintah, harusnya itu pemerintah menegakkan sistem pasar itu secara penuh gitu. Artinya kalau terjadi kegagalan pasar, ya pemerintah berfungsi untuk menjaga, berfungsi untuk menegakkan hukum yang memastikan bahwa para pelaku pasar ini tidak bisa atau tidak boleh untuk berlaku curang, monopolistik, termasuk juga monopsoni, dan selalu berlaku fair. Nah, akhirnya fungsi pemerintah berorientasi ke sana. Satu, menjaga pasar itu, dan yang kedua, celakanya lagi dalam sistem ekonomi kapitalis, fungsi ataupun pemahaman dasar dari sistem ekonomi kapitalis, permasalahan utama ekonomi yang dihadapi adalah kelangkaan, scarcity. Konsekuensinya apa? Yang mereka pahami dari permasalahan utama ekonomi sehingga dibangun sistem ekonomi kelangkaan itu adalah kelangkaan sehingga pasarnya sudah ada, terus kemudian barangnya langka dan sumber daya produksi langka ataupun produk dan jasa yang ada di pasar langka, sehingga mereka mengejar pertumbuhan atau mengejar produksi. Nah, produksi inilah yang kemudian digenjot untuk memastikan ketersediaan barang, terus kemudian efisiensi. Dan efisiensi dan produktivitas akan tercapai secara maksimal kalau kumulasi modal itu diterapkan dan direalisasi dalam satu sistem ekonomi. Nah, sehingga akhirnya mereka membuat instrumen-instrumen sistem keuangan yang mampu menyedot sumber daya alam semaksimal mungkin diolah oleh pelaku ekonomi
dalam satu tangan satu orang untuk bisa memanfaatkan kekayaan atau kumulasi modal tadi yang maksimal tadi. Nah, akhirnya orientasi negara pada ekonomi menjadikan pengelolaan keuangan negara cenderung untuk memastikan bahwa sistem ekonomi pasar ini berjalan. Nah, ini salahnya. Terus kemudian eh, orientasi itu akhirnya menjadikan pengelolaan keuangan negara kita itu hanya berorientasi pada pencapaian target indikator makroekonomi yang utama. Apa itu? Pertumbuhan ekonomi karena permasalahan sistem ekonomi kapitalis tadi, terus kemudian menjaga inflasi gitu kan, contoh-contoh nilai tukar, dan semua potensi dan pengelolaan kekayaan yang ada di negara ini dikelola dengan tata kelola keuangan yang cenderung defisit. Rezimnya adalah defisit fiskal. Nah, itu permasalahan yang saya kira kesalahan tata kelola keuangan yang ada di negara ini menjadikan uh, banyak utangnya tadi, indikator apa konsekuensinya gitu kan, banyak kemiskinan tadi, terus kemudian apa namanya sistem oligarki atau kapitalistik, dan akhirnya ya konsekuensinya negara ini mewariskan banyak akhirnya nanti permasalahan, termasuk tidak jelas aset-aset yang kita miliki itu apa saja, terus kemudian seberapa besar kualitas aset itu dan seterusnya. Saya kira dua hal ini ketika mengelola keuangan yang akhirnya berinduk pada oleh orientasi pengelolaan sistem ekonomi yang sentral kapitalis itu menjadikan pengelolaan keuangan mereka atau negara menggunakan instrumen bagaimanapun caranya agar sistem ekonomi yang ada di negara kita, sistem ekonomi kapitalistik itu mampu disanggah dengan apa istilahnya, disanggah dengan baik ya oleh tata kelola keuangan negara kita. Makanya indikator kesuksesan keuangan tata kelola keuangan negara itu bukan pada simpanan atau uang misalnya tabungannya berapa, oh bukan gitu. Karena targetnya adalah makroekonomi tadi, pertumbuhannya, terus kemudian misalnya inflasinya terjaga, gitu, nilai tukarnya terjaga, dan makroekonomi dalam berbisnis dan menjaga mekanisme pasar itu mampu dipastikan terjaga. Nah, akhirnya kan kalau pertumbuhan yang dikejar, kemudian inflasinya dijaga tadi, dan indikator makroekonomi yang besar tadi, akhirnya ya pemerintah, kalau tugas utama negara adalah menjaga pasar tadi, maka boleh dong sistem yang saya adopsi adalah sistem anggaran berbasis defisit. Nggak apa-apa, anggarannya defisit, negaranya apa berutang terus asal uh, ekonominya tadi terjaga. Nah, itu saya kira apa namanya permasalahan utama dari kesalahan tata kelola keuangan negara yang berimbas pada banyaknya utang, terus kemudian eh, apa namanya terjadi mekanisme ibaratnya termasuk kenapa kok ini ya selain banyaknya utang tadi terus kemudian eh, apa kita tidak mampu mengidentifikasi dan mengenali kekayaan yang menjadi sumber atas penerimaan negara yang mampu kita maksimalkan di sana. Kenapa nggak dimanfaatkan ya? Karena dalam sistem ekonomi kapitalis yang boleh mengelola itu tidak secara langsung oleh individu apa oleh negara, tetapi harus diserahkan pada mekanisme pasar. Yes. Catatan saya itu saat aku sambung kaitannya dengan permasalahan tata kelola keuangan yang saat ini diadopsi oleh pemerintah atau negara kita. Oke, matur nuwun. Menarik ya tentang pengelolaan sistem keuangan negara kita yang ternyata mengadopsi sistem kapitalis ya. Saya Ya, pernah itu mendengar itu pernyataan Prof. Mahfud MD, ya, jika eh, sumber daya alam khususnya tambang itu dikelola dengan benar, ini setiap penduduk Indonesia itu bisa mendapatkan uang 20 juta per bulan. Ini
ini pernyataan bukan main-main, ini yang ngomong ini adalah eh, Prof. Mahfud MD, Menko Politik Hukum dan HAM Indonesia ini. Ini berarti salah satu kaitannya adalah eh, ketidak eh, apa namanya seriusan dari negara dalam hal mengelola sumber-sumber keuangan negara, salah satunya pengolahan sumber daya alam, sehingga yang harusnya itu setiap penduduk bisa 20 juta, 20 juta rupiah per bulan, tapi kenyataannya boro-boro 20 juta ini. Mungkin pajak Banyak kita, utangnya malah. utangnya tambah banyak, terus pajak kita. Ya, Nah ini makin lama semakin menanjak, apa-apa sekarang mainnya pajak gitu ya. ya, Padahal kalau dalam sistem ekonomi Islam itu pajak itu alternatif terakhir ya, ya, gitu, untuk ya. jadi pemasukan negara. Tapi kalau dalam sistem ekonomi yang sekarang diterapkan, ini pajak itu menjadi salah satu apa namanya sumber devisa, bukan salah satu, malah sumber utama Untuk devisa negara penerimaan ya. negara, ya, Ini merupakan ya kekeliruan dalam hal pengelolaan keuangan atau sistem keekonomi negara. ya, Monggo ada diskusi menarik ya, ini. Silahkan monggo kalau ada yang mau bertanya, ya. mungkin Ustadz Juwana atau Ustadz Khalid. Ya. Mungkin saya note juga dari pernyataan Pak Agus Bambang tadi. Nah, sebetulnya di dalam konstitusi itu kita juga negara itu diberikan kewenangan, negara memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengelola sumber-sumber kekayaan sumber daya alam yang ada di negara kita tadi. Nah, pembagian di Undang-Undang Keuangan Negara atau bahkan di Undang-Undang Dasar di konstitusi kita itu membagi harta kekayaan negara itu menjadi dua ya. Harta kekayaan yang dimiliki oleh negara dan harta kekayaan yang dikuasai oleh negara. Harta yang dimiliki oleh negara ini harta yang tercatat secara langsung dalam pembukuan di laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Gitu. Nah, yang Jokowi bilang ini kita punya 11.000 gitu ya triliun. Nah, itu adalah aset yang tercatat di laporan keuangan pemerintah pusat. Nah, tetapi sumber yang tadi disebutkan bahwa apabila pemerintah mau mengelola yang pertama tadi bahwa ada harta milik negara, milik itu sudah dicatat di register terus kemudian dikelola secara langsung oleh negara dan harta yang dikuasai. Nah, harta yang dikuasai oleh negara ini adalah sumber-sumber penerimaan atau sumber-sumber daya alam yang di diberikan kewenangan untuk juga negara boleh mengelola sumber kekayaan ini secara langsung gitu. Nah, ternyata karena tadi filosofi dasar negara kita sebetulnya tidak mengadopsi konstitusi secara langsung, tetapi justru menerapkan kapitalisme. Akhirnya sumber kekayaan yang utama tadi yang dikuasai oleh negara itu harus diserahkan dalam mekanisme pasar. Nah, pemerintah nggak boleh mengelola langsung, harusnya dengan cara apa ya? Harus dengan mekanisme pasar melalui korporasi baik nasional maupun internasional. Nah, kemudian internasional itu masuk dengan undang-undang Minerba atau undang-undang investasi asing dan beberapa undang-undang yang mungkin beberapa Ustaz Agus juga lebih detail mengetahui tentang itu, sehingga pengelolaannya diserahkan melalui pasar dengan konsekuensi adalah pemerintah hanya mendapatkan konsesi atau hanya kalaupun nggak konsesi ya pajak lah minimal dan itu pun kecil. Seringkali yang dengan alasan investasi kan pajak 0% gitu atau bahkan pemerintah memberi misalnya ya investasi di IKN kemarin, nah itu dikasih gratis pajak selama berapa 30 tahun gitu misalnya. Nah, akhirnya pilihan itu diambil karena mengadopsi kapitalis itu. Tapi sebetulnya bisa itu dan sangat boleh untuk bisa dikelola tadi. Nah, itu konsekuensi dari tadi bahwa orientasi pengelolaan keuangan kita negara itu pemerintah tadi orientasinya adalah mengadopsi sistem kapitalis yang kredo dasarnya adalah pemerintah tidak boleh campur tangan secara langsung dalam perekonomian dan fungsi utama pemerintah adalah menjaga stabilitas perekonomian. Sehingga duit yang dimiliki negara
harus digunakan sebesar-besarnya untuk menjaga stabilitas moneter, stabilitas apa namanya pertumbuhan, target-target pertumbuhan, dan kemudian salah satunya adalah menjaga inflasi. Nah itu satu Bang. Sehingga apa namanya kita bisa ketahui sebetulnya pemerintah punya instrumen untuk itu, tetapi tidak digunakan karena penerapan kapitalis dan gitu. Sebetulnya bisa kalau dulu ya kalau kita pahami atau bahkan sekarang dalam tanda kutip ya kalau kata Pak Mahfud MD tadi mau mengadopsi yang seperti itu, pemerintah bisa saja secara legal urusan teknis legalnya itu gampang lah atau urusan penetapan hukum misalnya untuk mengakuisisi atau bahkan secara legal itu mewajibkan pengelolaan sumber daya alam yang ada di Indonesia itu menjadi milik negara. Itu kan gampang gitu, tinggal mau atau tidaknya. Karena legalnya sudah ada, hukumnya sudah ada, payungnya sudah ada. Tinggal mau atau tidaknya itu kan sesuai dengan ya sama seperti kalau kita ini di rumah tangga itu mau milih antara belanja yang besar itu untuk lifestyle-nya itu gitu, atau kita mengelola aset yang ibaratnya diwariskan gitu untuk kita manfaatkan. Kalau warisan kita itu besar, tapi dalam tanda kutip kita tidak mau memanfaatkan ya, itu kan ya berarti memang ada salah ya ini ya, salah pemikiran atau mungkin ada kekeliruan dalam ini ya mengelola keuangan kita gitu. Ya, gitu. Ini ada nota catatan tadi, eh, satu kepemilikan kepemilikan kekayaan negara, sama yang kedua penguasaan penguasaan kekayaan Negara. negara itu ya. Ya. Kalau kalau boleh saya menganut kayak gini ya, itu kita milik sama nguasai. Misalkan milik kita itu berapa? 1 juta. Kita punya uang 1 juta. Tapi Ya. uang 1 juta itu tidak bisa dikuasai sepenuhnya ya. Bisa Hmm. kayak gitu ya, betul nggak ya? Jadi Kalau mungkin saya ilustrasikan gini, Tat. Kalau mungkin kita di rumah ya, sebagai keluarga, oh saya ini anak sultan gitu misalnya, katakanlah anak sultan, wah, berhektar-hektar ininya ya sawahnya atau mungkin juga sumber daya yang ada gitu. Wah ini bengkoknya juga banyak misalnya. Tapi saya sendiri punya, kepemilikan. kepemilikannya banyak, termasuk hak dan kekuasaan tadi. Tapi saya juga bekerja, misalnya katakanlah. Tapi ya karena saya ini apa ya kredonya itu dibisikin oleh pembisik saya itu, kamu tuh nggak gentleman kalau menguasai harta milik apa orang tuamu. Nah, itu berarti nggak nggak gentleman ya, kurang kurang apa ya, nggak yakin atau nggak berdiri sendiri ya gitu kata. Nah, padahal saya punya punya warisan tadi atau harta tadi yang bisa saya manfaatkan. Tapi karena bisikan-bisikan setan tadi gitu. Akhirnya saya tidak memanfaatkan itu karena oh kamu nggak bertarung gentleman, harusnya kamu cari sendiri, misalnya jualan es apa di pinggir jalan lah atau gorengan lah gitu. Nah, apa yang saya miliki itu dari hasil usaha saya tadi itu yang saya sebut atau yang selama ini diregister dan dilaporkan di laporan keuangan. Tapi saya belum memanfaatkan atau tidak memanfaatkan karena dibisiki tadi ternyata hak saya yang lain, entah itu tanah yang saya miliki atau kebun yang bisa saya manfaatkan, itu tidak saya kelola gitu. Nah itu ibaratnya negara itu ya kondisinya seperti itu. Nah padahal ya saya punya apa ya anak-anak banyak gitu kan, menghidupi keluarga, tapi saya punya kewenangan untuk mengelola itu, tapi karena dibisiki secara salah tadi, akhirnya saya tidak memanfaatkan dan keluarga saya terlunta-lunta. Akhirnya saya banyak minjem ke teman-teman, ke tetangga, karena gaya hidupnya ini juga pengennya ya anak sultan tapi nggak memanfaatkan harta sultannya, ada warisan sultan. Ini Sama artinya seperti itu. ya, itu artinya bahwa harta benda kekayaan kita itu banyak, Ya, tapi nggak punya wewenang untuk mengelola istilahnya. Atau mengelola itu cuma
sebatas tertentu saja kan. Yang mulai itu jadi ada bisikan janganlah, janganlah kamu jangan ngelola itu mungkin orang lain saja itu. Seperti itu ya. Iya. Sehingga akhirnya wah ini ngeri ya. Iya. Oke. 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 Monggo kalau ada diskusi dari yang lainnya, pertanyaan atau saran. Ya. Saya masuk Ustaz Bambang. Iya, monggo. Iya, monggo. Raditu billahi rabbil bil islami dina. Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi sidini ilma wa rasulni fahma. Rabbi syurah li sudri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sangat menarik sekali kajian kita pagi hari ini yang menggambarkan kondisi normatif dan empiris ya dari Ustadz Ihda tadi. APBN kita, kondisi keuangan kita. Kalau saya berusaha melihatnya dari dari sisi historis, Ustaz. Jadi posisi Nusantara yang berada di antara dua benua dan dua samudra itu memang menjadi rebutan dari sejak masa dulu itu. Perdagangan internasional selalu melalui Samudra Hindia yang masuk ke kepulauan ke Selat Sunda itu yang sampai tembus ke Singapura, Cina, Laut Cina Selatan, terus itu jalur emas itu. Yang ternyata ini juga dilihat oleh dunia. Kalau dulu sebetulnya pertentangan atau persaingan di pasar bebas ini, persaingan di pasar dunia ini melibatkan ada peran VOC juga. Ada peran VOC juga yang itu sudah jelas VOC itu adalah perusahaan multinasional pada saat itu ya, yang kemudian masuk ke Nusantara, masuk ke Indonesia untuk memonopoli perdagangan waktu itu rempah-rempah ya. Waktu itu rempah-rempah ada kopi, teh, kina, karet dan lain sebagainya yang saat itu Nusantara masih berada di kesultanan-kesultanan. Sampai kemudian tahap berikutnya kemudian seiring dengan pasca Perang Dunia II itu keinginan untuk memerdekakan negerinya masing-masing, ya termasuk Indonesia, termasuk Malaysia dan sekitarnya itu, apakah kemudian secara mandiri totalitas dalam seluruh aspek itu utuh saling menyatu? Ternyata tidak. Secara politik memang kita merdeka, kedaulatan Nusantara diakui oleh dunia, bahkan pernah masuk anggota PBB juga. Tapi secara ekonomi ada kesepakatan antara Indonesia yang baru merdeka dengan Belanda yang dulu menjajah, agar utang Belanda yang digunakan perang selama di Indonesia itu, utang Belanda kepada Amerika waktu itu diserahkan ke Indonesia. Jadi kalau dalam Islam itu akad hiwalah, memutarkan utang Belanda ke Amerika, tapi yang nyaur Indonesia. Jadi makanya kemudian undang-undang pertama itu penanaman modal asing tahun, seingat saya 71 ya, 71 atau 69 itu yang masa Pak Karno itu terus kemudian masuklah pengaruh-pengaruh asing. Jadi sebetulnya bukan hanya pasca merdeka kemudian kita gagap menghadapi kemajuan zaman untuk pembangunan akhirnya dengan pajak dan dengan utang itu, tapi sebelum itu pun juga dalam ranah hukum, terutama hukum bisnis ini, hukum ekonomi ini banyak mengadopsi hukum Belanda, yang kemudian yang dulu pernah terjadi di Nusantara ini melalui pemerintahan Hindia Belanda. Jadi disebut merdeka itu hanya wilayah politik saja. Kalau wilayah ekonominya sama saja melanjutkan rezim Hindia Belanda itu. Terus kemudian ya wajar kalau tadi disebutkan Ustadz Ida sama Ustadz Bambang yang kemudian kita mengadopsi kapitalisme, kita punya hutang banyak sampai
berapa triliun tadi, 800 triliun, hampir 800 triliun, 700 berapa itu. Karena ini Buat 7.000, berapa Ustaz? 7.000 lebih hampir itu. 8.000, hampir 8.000 triliun kalau sekarang. Masya Allah, hampir 8.000 triliun itu karena pengaruh 7.000 ekonomi berapa ya? kolonial Eropa, pengaruh koloni apa? Pengaruh karena pengaruh ekonomi kolonial Eropa ya, pengaruh ekonomi yang Belanda yang diterapkan Belanda. Nah, kesultanan-kesultanan sebetulnya sudah sudah pengen agar Nusantara ini betul-betul mandiri, tidak terpengaruh oleh Belanda. Sampai kemerdekaan Indonesia itu kan awal-awal pemerintah itu ibu kotanya di Yogyakarta kan. Sultan Hamengkubuwono IX itu dari wawancara saya dengan Romo Tiron itu memberikan kekayaan Yogyakarta, kekayaan Kesultanan Yogyakarta untuk pembangunan Nusantara. Waktu itu Pak Karno yang menerima gaji-gaji PNS di awal merdeka dulu dari beliau, dari Hamengkubuwono IX. Tapi sampai sekarang kemudian ternyata mindset itu memang sangat berharga sekali. Kemudian ekonom yang kemudian disekolahkan ke Berkeley, Universitas Berkeley itu kan di masa Orde Lama Mas Yan kan, yang kemudian mengimpor konsep-konsep perdagangan bebas, konsep-konsep Keynesian yang tadi Ustadz Ida sampaikan. Jadi sejarahnya memang tidak bisa dilepaskan dari pergolakan yang belum belum berhenti sampai sekarang. Makanya kemudian kalau kita ingin lepas dari belenggu penjajahan fisik pada saat itu, sebetulnya bukan hanya fisik ya, penjajahan ekonomi juga, maupun penjajahan kapitalisme sekarang, menurut saya kita harus banyak menyuarakan konsep Islamnya. Jadi baik dari pendekatan syariah maupun dengan sejarah normatif maupun tantangan kita masa depan itu. Karena kita memiliki apa kredo yang berbeda istilahnya Ustadz Ida tadi, kredo yang berbeda dengan kredonya kapitalisme. Kalau kredo kapitalisme itu laissez-faire, laissez-passer itu, saya malah kita harus berani mengatakan matinya laissez-faire, laissez-passer atau kredo scarcity ya, itu matinya scarcity. Karena memang teori-teori kapitalisme itu mengandalkan kecerdasan manusia saja dalam menangkap fenomena-fenomena sosial ekonomi yang ada. Ya, kemudian membuat pola, membuat rumusan. Sementara ekonomi Islam tidak hanya itu. Ekonomi Islam adalah menghadirkan wahyu, menghadirkan ajaran Islam yang itu notabene dari Al-Quran, dari kitab suci, Al-Hadis, ajaran Islam, yang kemudian diramu untuk menjadi solusi problematika kehidupan, termasuk problematika kehidupan ekonomi ini. Jadi itu mungkin Ustadz Bambang, Ustadz Ida, opini dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo dipun Jadi, tanggapi Ustadz Ida. saya sepakat ini ya, Ustaz Diana. Nah ini kaitannya dengan secara historis memang demikian dan kita memang sebetulnya utang dari Belanda itu kalau kalau mau segera dibayar itu juga bisa. Kita mampu. Hanya tadi sih itu tadi kita ini anak sultan gitu, tapi nggak mau menggunakan harta sultan itu tadi gitu. Nah seolah-olah orang desa gitu, harta sultan itu harusnya nggak dipakai biar dipakai ini. Nah masalahnya akhirnya keluarga kita akhirnya amburadul gitu. Padahal gaya kita seolah-olah kita adalah anak sultan tadi. Nah itu beberapa hal yang tadi ditambahkan oleh Yuwana bahwa beberapa konsekuensi ya, termasuk model VOC ya ini multinational corporation yang dulu itu juga menjajah dan membawa negaranya hadir untuk Belanda kan menjajah belum lama, tapi VOC-nya yang menjajah ini sudah lama gitu. Kalau dalam konteks multinational corporation, VOC itulah bentuk dari kapitalisme global waktu itu yang menganeksasi dengan alasan untuk untuk berinvestasi di Indonesia, terus kemudian memonopoli dan akhirnya memiliki kekuasaan sampai di relung-relung kerajaan Belanda kan. Nah, pemerintah Belanda hanya
meng-take over VOC waktu itu ya ketika hampir ini ya hampir apa namanya hampir ini gagal gitu. Tapi masa sebelumnya ratusan tahun itu yang menjajah kita itu sebetulnya VOC itu ya perusahaannya gitu. Bukan negaranya. Karena yang menopang kerajaan di sana kan para pemodal, dan pemodal ini apa namanya berkepentingan. berkolusi dengan para punya kepentingan dengan negara. Akhirnya ketika VOC-nya bangkrut, akhirnya ya pasukan yang dibawa adalah pasukan negara gitu. Dan Belandanya sendiri pemerintah Belanda yang menjajah Indonesia kan belum lama. Nah, ada satu tambahan lagi selain historis tadi, ya, faktor-faktor pola pengelolaan sistem ekonomi yang tadi yang tidak ideal atau mungkin tidak konstitusi, atau bisa nanti disampaikan di satu hal berkenaan dengan alternatif bagaimana kita menyajikan atau menginformasikan kepada masyarakat tentang sistem ekonomi Islam. Ada hal-hal yang teknis yang perlu kita pahami dari pengelolaan yang ruwet, carut marut ya di tata kelola sistem keuangan kita. Yang paling penting adalah ego sektoral atau sistem apa namanya ini ya partai politik yang akhirnya menguasai pemerintah itu berdasarkan kepentingan. Nah, sebetulnya di Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 17 2003 atau Perbendaharaan Negara, Undang-Undang 25 2004 itu menyebutkan sudahlah penerimaan kita kecil dari sumber daya alam, paling besar adalah dari pajak. Mengelola dan membelanjakan itu akhirnya diserahkan pada kepentingan masing-masing. Harusnya kan kalau paham, oh udah dananya kecil ya, dikelola secara maksimal, secara terintegrasi. Nah, ini sistem dasar ini juga dilanggar. Akhirnya yang punya mekanisme seharusnya Kementerian Keuangan ini mengelola seluruh informasi dan distribusi kekayaan yang ada di negara itu Kementerian Keuangan ini tidak mampu menjangkau seluruhnya, terutama misalnya dalam kasus transfer ke pemerintah daerah atau pemerintah desa. Nah, sistem yang dipakai oleh Kemendagri itu saat ini juga tidak terintegral gitu. Dan pola pengelolaan antar kelembagaan dan institusi pemerintah pusat dan daerah ini juga tidak terintegrasi, sehingga jangkauan ataupun pengelolaan akhirnya kita nggak tahu ini sebetulnya bagaimana sih kita mengetahui kekayaan kita berapa, terus kemudian bagaimana pengelolaan. Nah, ini kalau tidak terintegrasi dan tidak termonitor secara langsung, maka ya kita tidak mampu dan tidak bisa mengalokasikan itu sesuai dengan orientasi nasional. Nah, ini kan carut-marutnya akhirnya bertambah. Yang Nah, terbaru ini secara ini, administratif, nah ini tidak terintegrasi. yang terbaru itu Menteri Gimana? Perdagangan Zulkifli Hasan itu nggak ngerti kalau ada ekspor pasir itu. Ekspor pasir yang rame itu loh. Itu dia nggak tahu, Iya. aneh. Ya Allah ya tadi. Nah, karena tidak terintegrasi sistem keuangan di negara kita ini membuka celah ya. Salah satunya rawan terjadi korupsi ya. Ya, pasti Ya, itu. Nah, itu yang apa namanya, ya. yang akhirnya tambah lagi tata kelolaan keuangan kita akhirnya carut-marut tadi. Nah, kalau kita Kalau lihat moneternya gimana, Ustaz? Kalau sistem ya, moneternya ya, dari kalau yang kita pahami dari sistem moneter yang diadopsi oleh pemerintah kita, fungsi utama dari BI dan juga pemerintah adalah menjaga stabilitas tadi. Akhirnya kembali lagi, pemerintah ini sebagai pelayan sistem pasar. Akhirnya kalau terjadi fluktuasi mata uang, maka pemerintah harus mampu memberi bantalan. Nah, salah satunya ketika terjadi fluktuasi mata uang karena sistem perdagangan kita yang selalu kalah dalam defisit neraca perdagangan, akhirnya kan konsekuensinya banyak penggunaan mata uang asing dalam berdagang, padahal mata uang asing akhirnya menggerus kekuatan dari mata uang kita. Gitu. Kalau globalnya goyah seperti beberapa waktu kemarin ada krisis ekonomi atau terjadi perang dagang
atau mungkin kenaikan beberapa komoditas internasional yang mempengaruhi pasar domestik, akhirnya mata uang kita turun. Nah, dari bank sentral harusnya itu kan menjaga mata uang itu. Akhirnya ya bagaimana menjaga agar stabil. Penurunan nilai mata uang itu akhirnya di backup, ya. Kalau bahasa kita ya di bailout gitu. Akhirnya bank sentral membeli atau mengkondisikan pasar uang itu tadi dengan cara menerbitkan surat-surat utang yang akan dibeli oleh bank sentral yang dikeluarkan oleh pemerintah, fungsi-fungsi untuk menjaga stabilitas sistem tukarnya tadi. Nah, ini kembali lagi ke kredo dasar tadi, bahwa negara dalam sistem kapitalis hanya sebagai pelayan dan yang mengkondisikan perekonomian agar tetap stabil dan sesuai target pertumbuhan. Nah, itu akhirnya pemerintah ya sekarang sama seperti mengadopsi sistem di Amerika. Kalau defisit ya nerbitkan utang, kalau utang itu tidak terserap pasar, akhirnya bank sentral juga wajib untuk membeli tadi. Nah, agar perdagangan kita stabil, ekonomi kita stabil, terus kemudian moneter kita juga terjaga. Menarik ya, semakin panas saja ini diskusi pagi hari ini. Tapi kita dibatasi waktu ini. Ini kita sudah sampai jam 6 Yes, sekarang. Dan itu untuk diskusi mungkin di lain waktu itu mungkin perlu diagendakan untuk perbandingan sistem ekonomi yang ada sehingga kita bisa tahu kelebihan dan kekurangannya, sehingga idealnya itu mau menerapkan sistem ekonomi apa gitu ya. Namun kelihatannya nggak mungkin ini. Nah. Ini kita di otak waktu kita sudah jam 6. Ini saya juga sebentar lagi mau ngantar anak sekolah gitu. Sehingga tidak mungkin itu kita lanjutkan lagi. Tapi menarik sekali diskusi pada pagi hari ini. Untuk saat ini mari saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Isda yang telah memaparkan begitu sistem keuangan negara, dan pada para hadirin semuanya pada ruang Zoom ini. Mari kita tutup itu obrolan diskusi pagi hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.